Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika IPA kelas 12, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Anak-anak Miss, semoga semuanya tetap berada di rumah, tetap sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini, Miss akan menjelaskan bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri dengan metode pemfaktoran. Jadi, tonton video ini sampai selesai dan ingat nontonnya harus tetap di rumah ya. Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya, telah dibahas apa itu limit fungsi trigonometri dan apa saja metode yang bisa digunakan untuk menentukan limit fungsi trigonometri, dan telah dibahas metode substitusi. Langsung saja kita masuk ke metode yang kedua, yaitu menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran. Untuk menentukan limit fungsi trigonometri dengan metode pemfaktoran ini, ada dua prinsip yang perlu dipahami. Yang pertama, memfaktorkan itu artinya mengubah suatu bentuk suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Jadi, kalau memfaktorkan sudah biasa ya, sudah tidak asing lagi karena memang sudah dipelajari sejak SMP. Jadi, kalau seandainya disediakan fungsi aljabar, yaitu 5x kuadrat ditambah 17x ditambah 6, itu akan diperoleh faktornya 5x tambah 2 dikali x tambah 3. Jika kita ambil fungsi trigonometri, contohnya 3 sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 2, maka kalau kita cari itu akan diperoleh faktornya 3 sin x dikurang 2 dikali sin x tambah 1. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh mencari faktor-faktor fungsi aljabar atau fungsi trigonometri. Jadi memang sudah tidak asing lagi ya. Prinsip yang kedua, metode pemfaktoran digunakan jika salah satu pembilang atau penyebut pada bentuk limit harus difaktorkan agar ketika nilai x disubstitusi tidak akan menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi intinya ketika kita ingin menentukan limit fungsi trigonometri, mau pakai metode pemfaktoran ataupun metode substitusi, intinya adalah tidak boleh hasilnya merupakan bentuk tak tentu. Jadi harus kita gunakan metode yang tepat sehingga tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Jika ada kendala dalam menyelesaikan faktor-faktor atau menentukan faktor dari sebuah fungsi, akan dijelaskan cara cepatnya. Perhatikan contoh berikut. Jika disediakan fungsi aljabar 5x kuadrat ditambah 17x ditambah 6. Jika kita mau menyelesaikan atau mencari faktor-faktor dari fungsi ini, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama bagian depan dan belakang fungsi ini, yaitu angka 5 dan angka 6. Kemudian kita cari faktor untuk angka 5 dan 6. Diperoleh 30, ya kan? Kemudian kita hubungkan nilai 30 ke dalam nilai 17 yang berada di tengah-tengah fungsi ini. Kita cari bilangan yang bisa dikalikan hasilnya adalah 30, kemudian jika dijumlahkan hasilnya 17, maka bilangan yang mungkin itu adalah 15 dan 2. Jadi, kalau kita ubah atau kita ganti posisinya, 2-nya di depan, 15 yang di belakang, itu boleh saja ya. Kemudian kita pindahkan, kita sediakan faktornya. 5x tambah titik-titik, kemudian di sampingnya juga 5x tambah titik-titik, dibagi 5. Kenapa di sini 5x, 5x5? Karena angka di bagian depan dari fungsi ini adalah 5. Jadi kalau seandainya di sini 3, berarti di sini 3x, 3x, kemudian dibagi dengan 3. Sesuaikan dengan angka yang di depannya ya. Kemudian kita akan pindahkan 15 dan 2 ke dalam bentuk kurung faktor-faktor tersebut. Kemudian kita akan mencari salah satu faktor yang habis dibagi 5.
Jadi yang pembagi 5 ini hanya berlaku untuk salah satu faktor saja. Jadi yang kita pilih yang habis dibagi 5 adalah 5x tambah 15. 5x bagi 5x, 15 dibagi 5, 3. Berarti 5x tambah 15 dibagi 5 itu diperoleh x tambah 3. Kemudian kita buat di sampingnya itu faktor yang selanjutnya, 5x tambah 2. Sehingga diperoleh faktor dari 5x kuadrat ditambah 17x tambah 6 adalah x tambah 3 dikali 5x tambah 2. Cukup mudah ya. Kemudian jika disediakan fungsinya itu adalah fungsi trigonometri. Contohnya 3 sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 2. Kita lihat bagian depan dan belakangnya saja. 3 dan 2. Kita cari faktor 3 dan 2 adalah 6. Kemudian bilangan 6 ini kita kaitkan atau hubungkan dengan bilangan yang ada di tengah-tengah fungsi trigonometri, yaitu bilangan 1. Bilangan yang mungkin jika dikalikan hasilnya 6, kemudian jika dijumlahkan hasilnya 1 adalah minus 2 dan 3. Kita sediakan tempat faktornya, 3 sin x dikurang titik-titik, 3 sin x ditambah titik-titik. Kenapa di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif? Karena memang bilangan yang kita peroleh ini adalah negatif dan positif. Jadi kita tinggal pindahkan angka 2-nya dan angka 3-nya saja. Di antara kedua faktor ini yang habis dibagi 3 adalah 3 sin x ditambah 3, sehingga diperoleh faktornya 3 sin x kurang 2, kemudian dikali sin x ditambah 1. Sehingga diperoleh faktor dari 3 sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 3 adalah 3 sin x dikurang 2 dikali sin x ditambah 1. Jadi cukup mudah ya. Ini adalah cara cepat untuk menentukan faktor dari sebuah fungsi. Semoga bisa membantu jika tidak bisa langsung mendapatkan faktornya. Agar lebih mudah dipahami lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit x mendekati 1 untuk 3x tambah 1 sin x kurang 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Ingat ya, sebelum kita melakukan pemfaktoran atau metode yang lain, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah metode substitusi. Ketika disubstitusi, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka kita lakukan metode yang kedua. Mari kita substitusi langsung. 3 dikali 1 ditambah 1, 4. Sin 1 kurang 1, 0. Sin 0 sama dengan 0. 0 dikali 4 berarti 0. Bagian pembilangnya 0. Kemudian bagian penyebutnya 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1, 2. 1 tambah 2, 3 dikurang 3, 0. Bagian penyebutnya 0. Berarti hasil dari limit ini ketika disubstitusi langsung adalah 0 per 0. Jadi tidak boleh ya, karena dia menghasilkan bentuk tak tentu. Jadi kita harus ubah bentuk fungsi limit bagian penyebutnya dengan mencari faktornya, yaitu faktor dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Itu diperoleh faktornya adalah x tambah 3 dikali x kurang 1. Kemudian bentuk limit ini kita pisahkan terhadap bentuk perkalian supaya mudah diselesaikan ya. Limit x mendekati 1, 3x tambah 1 per x tambah 3 dikali limit x mendekati 1 sin x kurang 1 per x kurang 1. Jadi ini bisa kita langsung substitusi bagian yang 3x tambah 1 per x tambah 3. Kemudian kita gunakan yang bagian sin x kurang 1 per x kurang 1 adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Mari kita substitusi bagian 3x tambah 1 per x tambah 3. 3 dikali 1 ditambah 1 per 1 tambah 3 dikali dengan 1 ya. Ini merupakan sifat-sifat dari fungsi trigonometri ya, sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. 3 kali 1 tambah 1 4 per 1 tambah 3 4. Berarti hasilnya 4 per 4 atau boleh disederhanakan menjadi 1. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nilai dari limit x mendekati pi per 4 untuk cos 2x per cos kuadrat x dikurang sin x kali cos x adalah, ini perlu kita ketahui,
Kalau X-nya sama dengan pi per 4, berarti X-nya itu sama dengan 45 derajat. Kita substitusi terlebih dahulu. Cos 45 dikali 2 cos 90. Berarti cos 90 adalah 0 per cos kuadrat X. Berarti cos kuadrat 45. Ingat ya, bukan 45-nya dipangkatkan 2, tetapi cosnya. Cos 45 dikali cos 45 sama dengan setengah akar 2 dikali setengah akar 2. Kemudian dikurang setengah akar 2 dikali setengah akar 2 tadi hasilnya sama dengan 1. Dikurang sin 45 dikali cos 45. Sin 45 sama dengan setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2, sehingga perkaliannya menghasilkan 1 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga bentuknya itu merupakan bentuk tak tentu. Ketika disubstitusi bentuknya tertentu, maka kita cari metode yang lain, yaitu pemfaktoran, atau boleh juga dengan cara identitas trigonometri atau bentuk lain dari fungsi trigonometrinya. Perlu kita ketahui bahwasanya cos 2x itu mempunyai bentuk lain sebanyak 3 ya, 3 bentuk. Yang pertama cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, yang kedua 1 kurang 2 sin kuadrat x, dan yang ketiga 2 cos kuadrat x kurang 1. Jadi ini memang sudah dipelajari di kelas 11. Di antara ketiga ini, maka harus kita pilih salah satunya yang saling berkaitan dengan bagian penyebut. Lihat bagian penyebutnya mengandung sin dan cos, sehingga bagian pembilangnya harus kita hubungkan dengan sin dan bagian cos. Maka kita pilih bagian yang pertama, cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi kita ubah cos 2x-nya dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kemudian bagian pembilang dan penyebut kita cari faktornya. Diperoleh cos x ditambah sin x dikali cos x dikurang sin x per cos x dikali cos x dikurang sin x. Lihat bagian penyebut dan pembilang yang sama, maka bagian cos x dikurang sin x-nya akan habis. Sehingga diperoleh limit x mendekati pi per 4 untuk cos x ditambah sin x per cos x. Ini kalau kita substitusi, hasilnya tidak bentuk tak tentu ya. Cos 45 ditambah sin 45 per cos 45. Kita ketahui bersama bahwasanya untuk nilai sinus maupun kosinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu adalah 1 akar 2, atau boleh kita tulis dengan akar 2 saja. Akar 2 per setengah akar 2, akar 2-nya coret, ya kan? Maka diperoleh 1 per setengah. 1 per setengah itu adalah 2. Semoga contoh 1 dan contoh 2 dapat dipahami ya. Sampai di sini video pembelajaran pada pertemuan ini. Sampai jumpa untuk video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.